development of the United States ballistic missile defense. Whoa! 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 Whoa, is it boom? Di antara anggota poros perlawanan yang mendukung pejuang Palestina, bisa dikatakan bahwa Houthi menjadi yang paling tangguh sejauh ini. Bagaimana tidak, meski diserang tetangga hingga mendapat intervensi dari Amerika Serikat, milisi asal Yaman itu tak gentar sedikit pun. Bukannya menciut, Houthi justru makin menunjukkan taring lewat serangan rudal balistik yang sukses menembus pertahanan berlapis Israel. Tentu ada penjelasan mengapa langit Tel Aviv kebobolan dengan mudahnya. Dan fakta inilah yang akan kita ulas sesaat lagi. Bagaimana pertahanan berlapis Israel bekerja? Militer Israel sepertinya cukup terkejut saat sebuah rudal balistik menghantam lokasi di dekat Bandara Internasional Ben Gurion pada pagi 4 Mei 2025 kemarin. Pasalnya, rudal yang diluncurkan oleh Houthi itu berhasil menghindari intersepsi sistem pertahanan rudal tercanggih di dunia, yakni Terminal High Altitude Area Defense milik Angkatan Darat Amerika, serta Iron Dome atau Arrow 3 milik Israel. Jadi, seperti apa cara kerja dari sistem pertahanan yang membuatnya gagal menghalau ancaman? Melansir TRT World, High Altitude Area Defense dirancang untuk mencegat rudal balistik jarak menengah hingga jauh selama fase akhir penerbangannya. Sistem pertahanan udara mulai bergerak ketika proyektil yang datang kembali memasuki atmosfer dan mulai menukik ke arah sasaran. Sedang Iron Dome beroperasi menggunakan radar khusus untuk melacak roket yang datang. Dengan satu kubah besi mampu menangkis hingga 20 rudal musuh yang masuk dalam jangkauan radarnya. Bulgarian Military yang mengutip pernyataan IDF menekankan bahwa mereka telah mencegat puluhan rudal Houthi sejak dimulainya konflik, di mana tingkat keberhasilan melebihi 95%. Tapi, insiden baru-baru ini mencuat sebagai kekalahan terhadap pertahanan udara Israel yang jelas. Militer Israel sendiri mengonfirmasi beberapa kali upaya yang gagal untuk mencegat proyektil tersebut dengan alasan kemungkinan kerusakan teknis. Di saat bersamaan, media Israel juga mengonfirmasi kegagalan sistem mereka menyerang target secara efektif. Alasan Houthi berhasil menembus Israel. Tahukah kalian, mekanisme pertahanan udara Israel terhadap rudal dan roket dianggap sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Tetapi, ada satu kelemahan yang berhasil diidentifikasi Houthi, yaitu sistem tersebut kesulitan mendeteksi pesawat nirawak yang bergerak lambat. Seolah menemukan lawan yang seimbang, rudal balistik jarak jauh Palestina 2 milik Houthi pada gilirannya dilengkapi teknologi lompat layang yang memungkinkan koreksi selama penerbangan dan manuver mengelak. Lantas, bagaimana untuk menggambarkan latar belakang dari kegagalan yang dimaksud? Analis militer Kuwait, Faisal Al-Hajri mengatakan kepada Anadolu bahwa ada keterbatasan teknis dari sistem pertahanan berbasis radar yang dimiliki Israel. Al-Hajri menjelaskan, radar pertahanan udara menggunakan sebuah sistem transmisi yang memproduksi gelombang dan sistem penerima yang melacak sinyal. Ketika gelombang menyasar sebuah target di udara, gelombang itu terefleksi kembali ke radar, menampilkan target di monitor untuk diintersepsi. Sistem yang didesain untuk pesawat dengan radar yang lebih besar, RCS, katanya menambahkan, menemui kesulitan dengan rudal balistik yang memiliki frekuensi radar lebih kecil. Akibatnya, gelombang refleksi menjadi kecil dan radar tak terbaca sehingga membuat monitor menjadi kosong. Menurut hematnya, rudal balistik jarak jauh yang ditembakkan Houthi membawa muatan hulu ledak lebih kecil untuk mencapai target dengan jarak yang jauh. Karena itu, kerusakan di sekitar Ben Gurion tak bisa terhindarkan dan menghasilkan kawah yang cukup dalam. Rudal Houthi bikin lawannya rugi jutaan dolar. Kemampuan rudal Houthi untuk menembus pertahanan Israel menandai momen penting dalam konflik yang sedang berlangsung. Apalagi sejak 15 Maret, Amerika telah melancarkan lebih dari 800 serangan, tetapi rentetan serangan drone dan rudal belum juga berhenti dari arah Yaman. Di saat bersamaan, blokade Laut Merah yang menjadi salah satu koridor maritim paling vital di dunia menghadirkan tekanan militer dan ekonomi terhadap Amerika dan sekutunya.
membuat kesenjangan ekonomi antara tindakan ofensif dan defensif dalam konflik ini sangat mencengangkan. Sebagai gambaran, Houthi menembakkan proyektil yang relatif murah. Lalu untuk mencegatnya Amerika dan sekutu membutuhkan sistem canggih bernilai jutaan dolar. Jerusalem Post mencatat, rudal senilai $20.000 yang ditembakkan Houthi mampu menjatuhkan drone Reaper Amerika yang bernilai lebih dari $30 juta. Nah, ketidakseimbangan inilah yang mendefinisikan krisis di Laut Merah, tempat di mana serangan berkelanjutan dari proksi Iran menguras anggaran pertahanan Barat dan mengganggu jalur perdagangan global tanpa pernah melepaskan tembakan secara langsung, katanya dalam sebuah wawancara eksklusif dengan The Media Line. Kekacauan maritim hingga dampak ekonomi. Sementara biaya militer untuk mencegat serangan Houthi telah dijelaskan, gangguan ekonomi yang disebabkan oleh krisis di Laut Merah sama parahnya dan sepertinya akan terus berlanjut. Peneliti senior di Washington Institute for Near East Policy, Noam Raidan mengatakan, transit komersial melalui Bab el-Mandeb dan bahkan terusan Suez telah menurun lebih dari 50% sejak Houthi memulai kampanye maritim mereka pada akhir tahun 2023. Bagaimana tidak, banyak dari kapal komersial menghindari Laut Merah dan menjadikan rute di sekitar Afrika Selatan sebagai alternatif. Cara ini tentu saja menambah waktu perjalanan selama berminggu-minggu dan meningkatkan biaya transportasi secara signifikan. Benar bahwa industri pelayaran telah beradaptasi dalam beberapa hal, seperti mengubah rute maupun menyesuaikan layanan. Namun banyak kapal yang terkait dengan kepentingan Amerika atau Israel masih menghindari wilayah tersebut sama sekali. Sampai pada akhirnya, gangguan ini tidak hanya menaikkan tarif angkutan global, tetapi juga menciptakan peluang bagi perusahaan tertentu untuk mendapatkan keuntungan dari ketidakstabilan tersebut. Noam Raidan juga menunjuk pada korban ekonomi yang tidak bersuara dalam semua ini, Mesir. Menurutnya, penurunan lalu lintas terusan Suez telah merugikan Mesir miliaran dolar, setidaknya $5 miliar dalam pendapatan yang hilang sejauh ini. Israel langsung membalas. Serangan ke bandar udara Ben Gurion tidak hanya memberi kerugian material, tetapi juga mempermalukan Israel. Karena itu, tanpa menunda lebih lama, IDF akhirnya menggempur Yaman dengan puluhan serangan udara sehari setelahnya, tepatnya pada Senin 5 Mei 2025 waktu setempat. Dalam serangan itu, militer Israel mengerahkan 20 jet tempur dan menjatuhkan lebih dari 50 amunisi. Pelabuhan Hodeida dan sebuah pabrik semen di distrik Bajil dipilih sebagai sasaran, dengan 2 orang tewas dan 42 orang lainnya terluka. Selain korban tewas dan luka-luka, serangan Israel juga mengakibatkan kerusakan infrastruktur vital dari pelabuhan hingga pabrik yang dimaksud. Kantor berita Houthi menyebut sedikitnya 6 serangan menghantam pelabuhan pada Senin sore, sementara serangan lainnya menghantam pabrik semen yang mengakibatkan kebakaran hebat. Houthi sekalian mengklaim bahwa serangan kali ini merupakan operasi gabungan Israel-Amerika Serikat yang selanjutnya dibantah oleh pejabat pertahanan Paman Sam. Kendati demikian, Amerika melakukan serangan di hari yang sama dengan ibu kota Sanaa sebagai targetnya. Untuk pertama kalinya Israel mengakui kegagalan sistem pertahanannya dalam mencegat rudal Houthi. Jika tidak segera berbenah, bukan tidak mungkin kejadian seperti ini akan terus berulang. Mampukah sistem pertahanan Israel segera beradaptasi?